ada. Gede berat ya. Kecil enteng Pak, kalau yang gede lagi ada. Ini baterainya harus dicas. Ini berapa persen? Kalau baterai kayak gini itu bisa ngelok, bahaya. Harus 50%. Ini harus dicas dulu 50%, taruh, udah aman. Kalau di bawah ini harus dicas ini sampai full. Kalau enggak jangan sampai full. 50% aja udah cukup. 50-60. Nah, kalau nggak mau dipakai-pakai. Masa enggak. Kayak gini. Nah ini kan yang ada layarnya ini. Ada yang versi nggak ada layarnya, ini kan belum dicasin semua. Ini berarti kalau dipakai gini sudah nanti langsung kerekam ya? Enggak. Videonya? Enggak, kita ada pencetannya Pak. Ini kan buat ini. Di zoom, ini buat ininya. Jadi saya tuh beli ini buat kalau misalnya pas liburan, terus kadang-kadang ada job kan lumayan. Buat itu dekorasi ya. Ada memorinya sendiri berarti ya? Ada. Terus kalau mau pindahin ke HP gimana Pak? Atau mau pakainya itu kabel data? Pakai kabel data bisa, pakai langsung ke sini bisa, cuman panas. Kasihan, mending dicopot ininya, taruh di mending copot taruh di kayak gini, lebih aman. Berarti memorinya langsung taruh di sini. Ada dua memorinya ya? Satu di sini, satu di sini. Yang bagus ditaruh di mana? Dua-duanya harus dikasih. Harus dikasih. Buat file chat. Ini file chat ini bukan gede, ini filenya kecil, ini filenya, tapi kan hasilnya lumayan kalau DPI walaupun file jernih ya kayak HP biasa. Saya mau ini air dulu ya. Nonton bola. Jernih ya. Hasilnya bagus. Nggak ada getar-getarnya. Iya. Nggak guguk. Kamera terus ini. Itu gimbal itu. Kalau dibuka tutupnya kalau mau terbang. Ya lumayan lah, agak berat. Belum ada baterainya, kalau ada baterainya kan agak berat lagi. Nah kan baterainya yang berat. Dua ya betul paling-palingnya. 4. Ini yang satu kan di bawah sini. Ini kan bisa dibuka kan? Nah kan. Ini langsung connect sama internet nggak sih? Enggak. Ini pakainya ini langsung ke sini. Nah, terus kalau saya contohin dulu. Iya berarti nggak pakai wifi, nggak pakai internet. Enggak. Tadi kan ngobrol-ngobrol. Iya, kalau orang yang nggak tahu tuh pakai wifi, disangkanya tuh padahal bukan. Ya aku tahu. IP-nya wifi ini. Bukan wifi yang ini, bukan wifi internet itu ya. Taunya saya juga itu. Iya, kebanyakan orang itu karena tahu wifi itu taunya ya cuma internet. Nyampe ke gunung-gunung atau lah itu kok bisa. Nah kalau yang itu ada pakainya, remote-nya Digipro, harga remote-nya 14 juta. Itu yang mempengaruhi apanya sih kok bisa sampai dia itu dikasih apa kartu, sinyalnya? Dikasih kartu, nanti pakainya itu sinyalnya 5G. Jadi nggak ada interferensi atau apapun karena pakainya data. Cuman belum pernah coba teman saya. Memang ada yang pakainya itu, jadi bisa berkilo-kilo dia. Cuman kan baterainya. Balik lagi kan kita ke baterainya kuat apa? Itu. Lah ini maksimal berapa? Ini 30 menit. 30 Tapi menit. yang namanya baterai itu umur. Umur juga pengaruh. Ada ininya berapa C gitu, jadi berapa kali casan atau berapa gitu. Terus nggak bisa dipakai? Kayak jadi ya ngurangin flick time-nya. Jadi misalkan yang 30 menit nih tadinya nih, ketika baterainya udah dipakai, cc-nya udah banyak, lebih dari 50 atau 50 itu yang pertama awal kita beli itu 30 menit bisa berkurang
jadi 25 menit, jadi 20 menit, jadi 15 menit. Ketika udah baterai health-nya udah jelek, itu harus ganti. Yang Gantiannya ada, nggak usah kita beli, tapi kita beli dalemannya ada. berarti Cuman nggak asal kita ganti baterai dalemannya, enggak. Oh. Ada programnya. Kalau di GI itu udah ada kunci-kuncinya. Beda dengan kayak drone-drone biasa. Drone biasa kan berasal, yang penting bisa masuk. Misalkan dia pakai 3S, pakai baterai 3S masuk bisa. Terus kalau drone itu kadang-kadang ada orangnya, lah pakai baterai ini aja apa sih HP yang mAh-nya gede biar ini. Itu beda. Nah ya kan Kayak di Ion juga kan, di Ion kan kayak yang baterai vape itu. Kan ada nih kayak drone FPV pakainya baterai vape kayak gitu kan modelnya. Itu beda. Ampernya itu harus gede, terus kriteria yang bagus. Enggak asal-asalan. ini berani ngapain di sini? Enggak. Ini 3. Saya tadinya mau beli yang Pro. Direkomendasiin sama tukang servis jangan yang Pro. Jadi Apa sih bedanya Pro sama yang enggak Pro? kalau Pro itu sudah ada kelihatannya- sensor di sininya. Oh, sensor tabraknya. Cuman kalau yang Pro cepet panas. Oh. Terus suka ngembun gitu. Nah ini yang ini hasilnya. Suka ngerti. Nah ini kan ini nih kayak baterai health itu adanya di sini. It's salah. Baterai health itu di sini. Nah mana? Nominal. Nah baterai info. Nah ini 14 kali. Jadi 14 kali cas. Atau bukan cas sih maksudnya. Jadi kita terbang, jadi pakai berat, turun udah berapa kali ini kan voltasenya nih. Ini masih seimbang semua. Karena dia pakai 2S. Ini kalau drone yang udah standar, memang standar, maksudnya semua juga standar, maksudnya udah iya udah oke, itu pasti ada kayak gininya mas. Nah, kontrol, transmisi dia pakainya 2,4 sama 5,8. Jadi untuk ini pernah tembus ke 5 kilo tapi di sawah. Kalau di kayak gini kan interferensi dari ada tower, ada apa kan gitu. Nah ini ada sinyal GPS-nya masih merah. Ini non GPS. Jadi kalau masih merah berarti belum nyambung ya? Bisa dinyalain, cuman kan kita nyari safety-nya pak. Nah kayak ini kan ada ini ya, kompasnya. Nah ini kan kita di sini nih tempatnya. Nah ini GPS-nya 8. Ini juga bisa dirubah model-modelnya. Oh ya, mampu ya. Bisa. Prosesnya. Padahal nggak nyambung internet ya. Ini kalau yang mahal sama yang itu memang seperti ini perbedaannya. Kelihatan banget. Jadi yang ibaratnya drone yang udah ada namanya kayak motor aja nih, motor Cina sama motor Jepang itu kan beda. Nah, samanya seperti itu. Walaupun sama-sama motor bisa jalan, tapi nanti umurnya kadang lebih pendek kan gitu kan. Kalau kita kualitasnya oke sih, kita makanya amburadul juga rada kuat lah. Gitu. Iya, kalau yang ada namanya kan. Ini udah gimbal ya? Disentuh-sentuh mas, ini nggak boleh. Jadi soalnya ini kan rentan. Berarti kalau itu jatuh depan ngeri juga ya? Iya. Bisa jadi. Ini bisa. Oh itu ya lewat sini ya? Iya. Nah, ini zoom. Oh di zoom. Terus kan? Iya. Malamnya kak ngalahin HP. Ini zoomnya kayak gitu. Jadi ini kan ada auto, ada manual. Ini kan sebenarnya bisa diterbangin cuma kan. Nah ini kan udah home point update. Ini masih kuning. Kalau udah putih semua baru bisa take off. Sebenarnya ini juga bisa take off, cuman kan untuk standarisasi aja. Nah ini kan udah semua, tapi di sininya ini. Kalau misalkan kadang-kadang apa sih gelap tuh, dia minta dikalibrasi aja. Kalau drone murah kan pasti harus kalibrasi terus.
Ya, betul-betul. Iya. Ini aku nonton-nonton. Iya, kalau yang harga segituan, kalau bukan ini, nah ini kan udah. Kalau ini kalibrasinya otomatis. Itu di sini dia Ya, diam ya, stabil ya. stabil. Nggak bisa turun karena dia punya sensor. Kalau nggak diturunkan nggak turun ya. Walaupun di sini dia nggak bakal turun karena dia punya sensor. Nanti turun sendiri mati. Ini yang pakai GPS juga itu, Pak. Kalau putus itu Iya, katanya kalau di map itu itu. kan ada di sini keterangannya nanti Balik tulisannya ya. Nanti kita mau ada settingan file save-nya balik lagi apa langsung turun di situ. Itu makanya harus benar-benar hati-hati. Iya. Kalau mahal kan nanti nyasar-nyasar hilang. Ya, kalau ini kayak gini nih, ini kan habis main nih, otomatis kan panas, baterai dilepas dulu. Nah, jangan langsung dimainin atau langsung di tep nggak boleh. Jadi harus ada sirkulasi udara yang masuk dulu biar adem. Tapi kadang-kadang orang kan Iya. tahu nggak apa-apa. Tapi kan ya kadang-kadang kalau kebetulan nggak apa-apa. Tapi kalau dengan terus-terusnya apalagi baterai itu paling rentan. Kadang-kadang orang gitu sih ngelihat maksudnya ngelihat cepatnya tuh nggak apa-apa. Saya juga sering kayak gitu nggak apa-apa. Itu kan termasuk perawatan ya berarti ya. Sebenarnya kalau elektronik itu kalau nggak dipakai juga itu harus kadang-kadang ada masalah. Semua elektronik pasti kalau nggak dipakai ada masalah. Makanya kadang-kadang panasin lah gitu. Iya. Jadi biar ada gerak, ada apa ya yang kayak misalkan Ya sirkulasi ya. Itu kan biasanya kan kalau nggak dipakai kan embun. Makanya dia itu kayak di Cibubur itu dia kasih ini silikon buat apa? dia ngering, jadi walaupun ditaruh aja nanti keserap Embunnya itu keserap. kalau nggak itu dikasih karbon Kayak makanan itu ya? iya kayak gitu. Jadi ya buat nyerapin itu kan gunanya memang seperti itu ya. Kayak baterai aja nih kalau udah di bawah 30 tuh harus dicas. Kalau mau ditaruh tuh 50 lah, 50% minimal itu ya. Iya 50. Jangan kelebihan. Kalau misalnya sampai 100 juga jangan, nanti melembung baterainya. Panas juga. Iya, nanti melembung baterainya. Kita tuh kalau masalah baterai kadang-kadang yang udah standar misalnya nih standarnya segini nih, kadang-kadang sama melembung. Baterai itu paling susah. Kayak FPV nih, misalkan kita mau kan ada casan FPV juga macam-macam mas. Casan itu ada yang padu asal ngecas, ada yang buat ketika kita baterai mau ditaruh, ada ngecas tapi dia itu buat ini simpanan buat nyimpen doang iya. ya. Jadi dicas tapi nanti buat kalau udah full udah taruh. Itu ada casan tuh macam-macam Pemeliharaan iya ya. harganya juga macam-macam casan. Kalau casan FPV, kalau casan ini kan paling ya itu rekomendasinya ya patoknya yang bagus. Kalau buat ini kayak gini jangan asal-asalan. Terus berapa ampere? Kalau ini kan 2 ampere, jangan lebih, jangan pakai fast charging nanti jebol. Ini juga sama. Ini bisa sih pakai fast charging. Ini juga bisa ngecas HP bisa. Berarti kayak itu ya. Power bank. Iya, cuman kan nggak rekomendasi nanti kita ininya yang ini. Yang mana baterainya ya. Itu berarti kalau ngecas sekaligus langsung 3 ya? 3 satu-satu. Dari sananya satu-satu. Jadi ininya tuh. Nah, mana? Nah, ininya satu-satu nanti ini penuh baru ini. Ini. Tapi langsung sekaligus masuk 3 iya. Otomatis jalan otomatisnya satu-satu ya. Tak keren langsung. Stabil. Iya. Jadi kak ini kamera juga enggak ini kak. Kamera bisa gitu. Iya. Gimbal. Kita harus tahu tuh drone kita itu kriteria drone kita tuh gimana. Terus cara pemakaiannya tuh yang kayak gimana. Kadang-kadang kan orang berdoa pakai giliran rusak nyalahinnya kan orang luar. Bingung.
drone DJ. SJRC gak bagus juga, lumayan sih SJRC. Terus saya tuh udah jarang lihat ini Apa ya? dunia drone. Kenapa alasannya? Ya kan, karena saya sibuk sendiri, buru-buru ngelihat itu, nyetrol itu. Saya juga admin Takut ini kalau di FCB. nanti takut ikutan lagi. Pas di keluar dulu aja mas, saya mas lagi nggak fokus. Bahaya. Bahaya mas, bener mas. Itu teman saya sampai ketularan ini gara-gara, apalagi mainnya sama orang Cina. Udah orang Cina kan pinter dia. Iya. biar dia dapat temen gitu tuh. Hmm. Dia pinter dia kata-katanya, emang orangnya bagus sih baik. Cuman ya itu kejebak tadi saya nggak mau jarang main. Dia main terus sama dia, jadi udah ambil aja gampang itu mah gini. Kejebak Utang. dia hutang. Tadinya waktu sama saya emang nggak berani dia ngutang pay later. Sekarang pas pay later iya. Diminum mas, Iya. panas tapi. Iya, oke. Ngeri juga ternyata ya. Kalau yang combo kisaran 17 yang 4 Digi 4 tuh itu yang terbaru ya, Digi 4 itu combo 17 juta. Kalau yang non kombonya nggak tahu berapa yang Digi 4. Ya kadang Ini kan kalau juga lihat di itu sampai kok ini Mini kok 2 ada yang harganya sampai 17 juta tapi Mini. ada yang jual kok sampai 500 iya, gitu. bohong itu Yang 500 itu iya, makanya kan. DJI 500 bohong. Itu kalau yang Digi versi 2 tuh sekitaran 3 jutaan Digi Mini 2. Yang penting jangan Digi Mini 1, Mini 2. Mendingan Mini 2 daripada Mini 1. Mini 1 udah baru dari sini ke situ aja Habis. sinyalnya. Oh, sinyalnya nggak bagus ya. Lagi apa Pras? Belajar ketika saya paling senang main di lapangan ya. Banyak bocah SD orang-orang Anak-anak. pas ini apa ini, wah oh ini drone nih kayak jadi edukasi juga. Kayak saya kan kadang-kadang dulu kan bawanya dua maksudnya FPV sama ini. FPV-nya itu kan punya 3, bawain semua 3. Jadi yang kecil, yang gede, sama yang sedang. Tapi dimainin semua apa enggak? Iya dimainin semua, gantian pak. Jadi pertama main ini dulu lah, main ini buat santai. Habis main itu nanti FPV 1 yang kecil kemana gitu. Habis yang kecil gede gitu. Jadi nggak bosen. Cuman ya itu pasti kalau baterai itu pasti setiap berapa bulan ya itu pasti ada yang kayak udah dicas penuh. Ketika kita main paling 2 menit 3 menit gitu. FPV itu nggak bisa lama. Ini balas saya orangnya. Banyak temen ya jadinya kesana kesini tuh enak. Dibanding punya musuh 1 header. Gas ya. Gas mainkan. Mainnya bang Uma. Ada di TikTok tuh yang nge-shot di sini. Hasilnya bagus kamera. Cuman pakainya kan, nah iya pasti tahu yang 5G gitu tuh. Pakai sinyal 5G. Ngerti nggak pengertiannya? Ya tahunya yang 5 4G itu kan. Apa 5 tahunya itu kan kayak sinyal, HP itu, padahal mah bukan. HP. Dia itu kayak ini nih. Saya kasih tahu. Orang tuh kebanyakan itu harus pakai sinyal 5G ya, padahal mah enggak. Nah, ini kan kayak koneksi nih. Kayak wifi, mana ya? Wifi nih. Mana ya? Ininya tuh yang ada 5G sama ini mana? Itu mana sih ya? Oh, pilihan di pengaturan itu ya? Nah, iya. Mana ya? Oh di ini ya, di hotspot kalau nggak salah tuh. Nah ini kan ada dual band ya. Ini kan ada dual band. Kalau dual band itu ada 5 sama 2,4.
Nah kayak SJRC, MJX itu pakainya wifi-nya ini. Oh, maksudnya Yang di 5G. situnya, Iya. maksudnya Bukan bukan sinyal kayak. bukan sinyal ini apa sih? Jaringan bukan. Oh. Jadi sinyal wifi-nya. Jadi frekuensinya tuh pakai 2,4 sama 5G. Nah, kalau yang di MJX itu pakainya 5G. Jadi wifi-nya tuh yang bisa kedetek 5G. Kalau 2,4 nggak bisa. Nah, itu biar si koneksi antara Remote sama digital maksudnya digital itu visual dari kameranya itu ke HP itu enggak terlalu tersendat-sendat. Oh. Nah, intinya gitu. Nah, kalau yang FPV itu 5,8, frekuensinya beda lagi. Berarti frekuensi ya. Iya, makanya orang tuh kadang iya HP saya itu belum 5G. Enggak konek-konek. Ternyata pengaturannya yang itu. Bukan itunya, Mas. Coba sini lihat dulu HP-nya. Kan HP ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang dual band, Android-nya kan. Iya, itu. Makanya kadang-kadang tuh orang nggak taunya di situ. Terus kadang itu yang pakai kamera 4K itu. Maksudnya apa? Kan ada itu kalau lihat-lihat di browser ini. Ada di sini. Maksudnya itu apanya itu? Juga sama. Ya, oh, di pengaturannya. Jadi gini, Pak. Jadi itu kan kamera kan ada yang 1080 kali berapa? 720 kali berapa? Nah, 2K itu berarti 1400 kali berapa? Jadi per berapa gitu tuh. Nah, kalau 4K itu berapa ya? 2000 kali berapa? Nah, itu kalau ini bisa 4K. Cuman kayak misalkan kayak buat kita main gitu tuh. Misalkan buat ngambil dokumen nih. Otomatis diedit. Itu nanti editannya berat. Kalau yang terlalu gede, kualitasnya terlalu gede. Kayak orang live streaming aja nih kalau saya pengalaman saya ini di YouTube tuh. Mas, pakainya berapa? Bisa 4K kan itu ya katanya. Jangan 4K Mas, kalau bisa 720 atau 720 mah nggak ada yang 1080. Jadi dia mintanya yang latensinya ini apa sih kualitasnya yang jangan yang gede karena berat. Ketika live streaming kalau terlalu berat itu otomatis kan si kuota itu nyedotnya terlalu gede. Terus terlalu apa ya? Putus akhirnya nanti sinyalnya. Jadi itu sinyalnya kurang bagus. Nah, makanya mintanya 720 juga cukup gitu. Nah, kalau untuk editing offline-nya itu ketika rendering berat pisan. Di 2K aja udah berat. Paling sedang itu 1080. Udah lumayan. Umumnya itu ya. Nah, kalau yang 4K sih kalau misalkan buat itu kan ada yang video-video 4K. Nah, paling buat itu. Cuman ya itu rendernya harus spek. HP-nya bisa kepanasan, HP-nya harus benar-benar oke. Kalau di laptop juga harus benar-benar oke. Di HP panas pisan, Pak. Karena apalagi kalau pas rendering kan nggak boleh dikeluarin kan? Iya, harus tetap stabil. Itu dikeluarin langsung kembali nol lagi kok keluar deh. Jadi fungsinya tuh itu kalau 4K memang resolusinya tuh memang lebih detail. Beda lah, pokoknya beda dari kejernihannya juga beda. Tapi paling sedang sih 1080. Tengah-tengahnya 2K. Cuman ya itu maksudnya berani rendernya enggak lama ya kan gitu. Kalau yang drone 200.000, 400.000, 500.000, 4K-nya 4K bohong. 4K-nya 4K. Oh, enggak tahu 4K-nya apa. Itu 720. Bukan 4K asli. Jadi kalau 4K asli ya kita nggak mampu malahan. Benar. Terus enaknya kalau yang drone kayak ini kan, ini walaupun mahal, sama itu yang SJRC F22 ini nggak ada follow nih. Kalau itu ada, padahal ini lebih mahal, tapi fiturnya banyakan yang F22. Tapi fitur itu kan tergantung kita mau makainya fungsinya ya. Iya. Kita senangnya kayak ini doang gitu ya. Kalau yang ini, kalau yang ada fitur ngikutin kitanya itu ada di yang Pro karena sudah ada sensornya. Sensor kamera di sini. Kalau ini kan di bawah.
Nah aku sih sebenarnya kepengen yang ada GPS-nya bisa kembali lagi. Ya Kalau itu SJS sih harganya yang berapa? gitu Maksudnya katanya. budget yang berapa? Yang di atas 1 juta buat main-main nanti takutnya hilang. Kalau yang di atas 1 juta, misalkan yang 1.200.000 atau 1,5 juta, itu carinya di marketplace yang second. Nanti kalau misalkan udah ada nih, bisa nggak apa-apa konsultasi saya ini gimana? Nanti Cara gimana mainnya ya? kendalanya. Iya, barangkali iya. Ya ini tuh saya sih cuman maksudnya ngebantu barang-barang, maksudnya jangan sampai kebelangsang gitu tuh. Iya. Kan sayang duit segitu kan, kita nyari duit sekarang kan Susah. Rada-rada. Yang gampang-gampang ya susah. yang gampang-gampang susah, tapi ya syukurin aja lah ini. Iya. Gitu. Nikmati, Paling ya syukuri. misalkan itu sih kayak rekomendasi saya sih ya MJF, kalau nggak MJF ya SJR sih. Cuman ya harga segitu ada sih ya sih sekenannya. Kalau yang baru sih palingnya antara 2 juta sekenan segitu. Bedanya beda. Tapi yang kayak di Sepak juga ada sih yang harga 1,5 juta. Cuman itu pakainya ini remote-nya nantinya. Di HP. Cuman ya udah lama bisa. Mendingan ibaratnya yang standaran aja. Coba aja di YouTube kayak misalkan kayak di Hugo Store, ada YouTube-nya enggak ya? Oh bukan Hugo Store, ada Jatim Toy, Dianku Channel, terus kayak Sigit S10 tuh diantar